يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla kembali memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah. Hidayah ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan karunia yang besar. Hidayah untuk bisa melakukan kebaikan, hidayah untuk bisa melakukan ketaatan. Kalau bukan karena Allah yang membimbing hati kita, maka niscaya kita tidak akan sanggup untuk melakukan ketaatan. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang telah lalu, pada minggu yang lewat, masih seputar tentang hukum-hukum seputar berpuasa bagi orang yang musafir. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan terakhir kita menjelaskan perincian 3 kondisi orang yang berpuasa. Kemudian sekarang poin berikutnya, waktu jawazil fitri lil musafir. Kapan boleh berbuka bagi orang yang musafir? Kapan orang yang musafir boleh membatalkan puasanya? Wa fi waqti jawazil fitri lil musafiri ahwal. Bolehnya berbuka, waktu bolehnya berbuka bagi orang yang musafir itu ada beberapa kondisi, ada beberapa keadaan. Pirana kanggo dengan silalu musafir niki mbatalang puasana. Kapan dia boleh membatalkan puasanya bagi orang yang musafir? Kondisi yang pertama, al-ula an yabda as-safar qabla al-fajr atau yatlu' alaihi al-fajr wa huwa musafir wa yanwi al-fitra. Ia memulai safar, ia memulai perjalanannya sebelum fajar, dan sebelum tiba waktu salat subuh, atau waktu salat subuh tiba ketika ia dalam keadaan musafir dan ia sudah berniat untuk berbuka.
maka kondisi ini boleh ia berbuka, membatalkan puasanya karena uzur safar dengan kesepakatan para ulama ijma'an. Jadi sepakat para ulama, siapa saja yang safar, para bahasa anta, lalu jauh bepergian sebelum subuh, atau dia sudah berada di perjalanan ketika waktu subuh dan dia sudah berniat untuk membatalkan puasanya, sepakat para ulama mengatakan boleh ia tidak berpuasa ketika kondisi seperti itu. Artinya ya sendikman kenjelo wahleka. Di Deman datang waktu subuh sudah jalan musafir. Wah arak niat leman balik. Ya dari rumah sudah ada niat. Kayaknya ini panas cuaca hari ini. Saya mau perjalanan jauh. Saya tidak akan berpuasa. Ijma' para ulama mengatakan boleh. Kondisi yang kedua, an yunshi as-safara ba'da al-fajri ay athna an-nahar. Ia memulai safarnya setelah waktu subuh atau di siang hari. Bagaimana hukumnya dia berbuka? Bagaimana hukumnya dia berbuka? Sedangkan dia mulai bepergiannya lek kenjelo, wah tiok jelo. Di sini ada dua mazhab para ulama. Ada berapa? Ada dua mazhab para ulama. Yang pertama mazhabul jumhur. Madhabnya jumhur. Nah, piaran jumhur para jamaah. Mayoritas. Madhabnya jumhur dari tiga madhab. Abu Hanifah, Malik, Imam Malik, dan madhab Syafi'i. Dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Berarti madhab jumhur ini madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, madhabnya siapa? Syafi'i. Ila annahu la yubahu lahul fitru dhalika al-yawm. Kata mereka, tidak boleh bagi dia berbuka pada hari itu. Nabi kenana? Apa maksudnya para jamaah? Apabila ada orang yang mulai safarnya selesai sholat subuh, wah tiok jelo marabasa anten iki, ya wah kenjelo, maka ndek nakanggo berbuka lek jelo niki. Tidak boleh bagi dia berbuka pada hari itu. Apa alasan mereka? Apa alasan mazhab jumhur ini? Mereka mengatakan wa wajhu dzalik. Alasannya anna shauma ibadatun takhtalifu bil hadari was safari. Fa idza ijtama'a fiha ghalaba hukmul hadari kas shalah. Puasa itu adalah ibadah. Perhatikan ini para jamaah, sisi pendalilannya madhab jumhur ini. Nabi ngana puasa niki adalah ibadah. Hukumnya berbeda ketika mukim dan ketika musafir.
Hukumnya berbeda ketika mukim dan musafir. Maka apabila berkumpul dua hal ini, berkumpul mukim dan safar pada hak orang yang berpuasa, lebih didominankan hukum yang mukimnya. Terang dia paham ini. Pak Win paham apa ndek? Dek man masih Ustaz. Napi baik kena niki katanya. Maksudnya begini para jamaah. Ya. Kan dia mulai safar kapan? Siang. Statusnya berarti masih mukim. Berbeda dengan kasus yang pertama tadi. Kasus yang pertama dia mulai sebelum apa? Ya. Artinya sekarang dia mulai safar ini dalam keadaan berpuasa. Paham para jamaah? Nah, dia berpuasa kemudian ingin safar. Ini maksudnya. Maka kan berkumpul pada dirinya dua hal di sini. Hukum mukimnya dia dan hukum safar. Jelas? Nah, tatkala ini terjadi, bersatu pada haknya dia, hukum mukim dan hukum safar lebih didominankan hukum mukimnya. Seperti sholat. Orang yang mau safar, ketika ia ingin sholat, dia boleh menjamak. Sebelum berangkat tidak boleh Nah, itu alasannya. Paham para jamaah? Ini alasan jumhur, mayoritas para ulama. Baik. Madhab yang kedua, madhabu Ahmad wa Ishaq wal Hasan, wa huwa ar-rajih fil mas'alah. Madhabnya Imam Ahmad atau yang dikenal dengan Hanabilah, dan ini pendapatnya Ishaq ibn Rahawayh dan tabi'in yang mulia Hasan al-Basri. Apa pendapat mereka? Ya, dan ini pendapat yang rajih, yang lebih kuat. Ila jawazil fitri dzalikal yaum, boleh ia berbuka pada hari itu. Meskipun ia mulai berangkat itu dalam keadaan berpuasa. Merbasan terjamak-jamak niki kanggo nabatalang alik langan. Kanggo nabatalang alik langan. Contoh misalkan Abu Amel lalu musafir jok Surabaya mungkin niki. Piran berangkat jam siwa kelema. Ya. Jam siwa. Cuaca panas. Dalam mobil tidak ada AC. Naik lagi peri, Masya Allah panas. Bau kapal, bau solar macam. Akhirnya ya, maka dalam kondisi itu dia sudah safar, boleh tetap bagi dia berbuka. Nah, berbeda dengan pendapat jumhur. Taib. Dalil mereka, dan ini pendapat lebih kuat. Kenapa kita mengatakan ini lebih kuat? Tentu dengan alasan-alasan. Satu, karena dalil surat yang sering kita baca dari kemarin, surat Al-Baqarah ayat 185. Apa punya ayatnya kah? Ingat kita pendek dulu ini. Ulang Pak Bamel. Tes dulu. Kah? Ulang dalil dulu. Ayo lupa. Abu Ghazi. Nah, lupa. Nih si bajang-bajang makin terketuan dulu para jamaah. Abu Syifa masih bajang gak pendek nih. Ini bajang nih, Ridwan. Ilaha illallah. Para jamaah, ini belum kita jadi penuntut ilmu, ini masih milu bawang-bawang ini. Wa man kana minkum
maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam safar, perjalanan, maka hendaklah dia mengganti puasa yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Di sini umum safar. Tidak ditentukan waktunya kapan dia mulai safar. Yang penting dalam kondisi safar, Allah berikan dia keringanan untuk tidak berpuasa. Kan sudah kita perincikan kan? Dengan 3 perincian itu. Nah, itu sudah menjadi bahan, menjadi modal utama kita dalam kapan orang itu boleh berbuka, kapan dia lebih utama berbuka, dan kapan dia harus berbuka dengan perincian yang pada pertemuan yang lalu. Baik, kita baca dalil yang kedua. Dalil yang kedua, hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam safar ke kota Makkah. Ya. Ketika beliau sampai Qura'ul Ghamim, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan? Beliau minta bejana air, kemudian beliau minum. Lihat. Berarti sebelumnya Nabi apa? Berpuasa kan? Kemudian sebelum tiba di kota Makkah, barulah Nabi SAW mengangkat bejana itu, kemudian fasyariba wan nasu yanzuruna ilai. Dalam Sahih Bukhari hadisnya, ya, ketika sampai pada Qura'ul Ghamim, Nabi angkat itu bejana, kemudian Nabi minum. Dan orang-orang menyaksikan, melihat Nabi minum. Nah, ini menunjukkan bolehnya membatalkan ketika sedang musafir. Jadi tidak harus dia boleh membatalkan ketika dia keluar sebelum fajar. Dalil yang lain. Ini belum kita baca kalau ini. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi dan Imam Ad-Darqutni. Dan ini adalah hadis yang sahih dari Muhammad ibn Ka'ab rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ataitu Anas bin Malik wa huwa yuridu safaran wa qad rahilat lahu rahilatuhu." Aku mendatangi Anas ibn Malik ketika beliau akan berangkat safar. Wa qad rahilat lahu rahilatu. Hewan tunggangannya sudah dipersiapkan. Wala bisa thiyabas safar. Beliau sudah memakai pakaian safar. Fada'a bi ta'amin fa'akala. Lihat, ini bahkan belum berangkat minta dibawakan makanan. Fada'a bi ta'am. Anas bin Malik meminta tolong bawakan saya makanan, kata beliau. Fa'akala. Kemudian langsung beliau menyantapnya. Faqultu lahu. Tabi'in ini bertanya, Muhammad ibn Ka'ab, sunnatun, apakah ini disunnahkan? Bara bahasan teh jamak-jamak niki para jamaah, ara ke ajarana lengan Nabi. Sunnatun, ara ke ajarana niki lengan Nabi SAW. Apa jawaban beliau? Sunnatun, ini adalah sunnah. Thumma raqiba, kemudian beliau menaiki tunggangannya. Nah, ini dalil menunjukkan sudah boleh membatalkan. Maka sebelum berangkat pun boleh. Dalil yang lain. Dari Ubaid ibn Jubair. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi.
Beliau mengatakan raqibtu ma'a Abi Basrah al-Ghifari fi safinatin min al-fustat fi Ramadan. Abu Basrah al-Ghifari ini salah satu sahabat yang jarang kita dengar namanya. Namanya Abu Basrah. Yang terkenal adalah siapa? Abu Dzar al-Ghifari. Tapi ini siapa namanya? Abu Basrah al-Ghifari. Diceritakan oleh Ubaid bin Jubair, aku pernah satu perahu bersama Abu Basrah al-Ghifari. Berangkat dari Fustat di bulan Ramadan. Fadafa'a thumma qarraba ghada'uhu. Kemudian dihidangkanlah makan siangnya. Lek bulan puasa. Tapi tentu nanti ini aneh kalau orang tidak faham para jamaah. Lamun dengan dia tidak faham ni aneh, yo dia puasa manusia dia katanya. Tapi para jamaah tidak ada aneh sekarang. Orang yang buka warung siang hari Ramadan aja biasa. Jamak-jamak nengkek kaputan. La ilaha illallah. Tidak ada takut kepada Allah. Makanya para jamaah, kepada Tuhan saja kita tidak takut, apalagi kepada manusia. Kepada Allah saja kita nggak takut, apalagi kepada manusia. Apalagi antum pakai kopiah begini, pakai kopiah, terus pakai baju koko, pakai sarung, nengkek kaputan. Ya, yuk soleh ruan tia lagu dek puasa kata. Yuk, ini orang soleh katanya, tapi kenapa dia nggak puasa? Dia nggak tahu dia sedang musafir. Nah, dia sedang apa? Orang nggak tahu dia sedang musafir. Baik, ini dihidangkan, kita lanjut. Dihidangkanlah makan siangnya, tsumma qala iqtarib. Diajaklah Ubaid bin Jubair ini. Mendekat kamu. Dekat sini. Fakultu alastu bainal buyut, alasta bainal buyut. Bukankah kita masih dekat dengan rumah ini katanya? Masih dekat balai tau ini. Kita ini masih dekat rumah katanya. Faqala Abu Basrah, araghibta an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau tidak suka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi? Jadi ini memang ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti ya pendapat yang lebih kuat itu pendapat yang kedua. Mazhabnya siapa? Imam Ahmad. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini juga kita mengambil faedah. Hadis siapa tadi? Muhammad ibn Ka'ab yang mendatangi Anas bin Malik. Kemudian hadis Ubaid ibn Jubair yang mendatangi siapa? Yang bersama siapa? Abu Basrah al-Ghifari. Jadi kedua hadis ini menunjukkan kepada kita ada faedah. Apa itu? Dalilun ala anna lil musafiri an yuftira qabla khurujihi min al-mawdi' alladhi arada as-safara minhu. Bolehnya bagi orang yang musafir untuk berbuka sebelum ia beranjak dari tempat tinggalnya. Tatkala ia ingin safar. Makin jerapat tani dengan musafir bangkat para jemaah. Tuh lain nyebuk-nyebuk batalang puasa. La ilaha illallah. Allahu akbar. Baik. Berkata Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini salah satu ulama madhab Maliki. Salah satu ulama madhab Maliki. Padahal kita tahu sebutkan tadi madhab Imam Malik itu apa? Nggak boleh dia berbuka kan? Iya. Tapi kata Ibnul Arabi,
Amma hadithu Anasin fasahihun yaqtadi jawaz al-fitri ma'a ahibbatis safar wa hadha huwa al-haqqu. Hadis Anas adalah hadis yang sahih, menunjukkan bolehnya berbuka ketika siap-siap berangkat musafir. Hadis Anas kata Ibnu Arabi sahih, menunjukkan bolehnya berbuka ketika mau berangkat musafir. Wa hadza huwal haqq, dan ini pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Jelas? Taib. Kemudian kondisi yang keberapa? Yang ketiga. An yanwiya as-sawma wa huwa musafir. Nah, dia berniat berpuasa sebagai seorang musafir. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang pertama apa tadi? Berangkat sebelum subuh dan sudah niat berbuka. Nah, berangkat safar sebelum subuh, kemudian niat berbuka. Yang kedua, berangkat siang hari dalam keadaan berpuasa. Yang ketiga, nah, dia berniat puasa dalam keadaan musafir. Berangkat, tapi sudah niatnya tidak dibatalkan. Nah, puasakah? Ya. Summa yabdu lahu an yuftir. Nah, tiba-tiba datanglah kondisi yang ingin menjadikan dia berbuka. Wah, berangkat lengan balik niki para jamaah. Niatnya puasa. Puasa wah don diku kawa ngada lemak. Ya, saya tidak sanggup kada. Siaran ngada ini berat para jamaah. Ya, sekat. Ya, sekali-kali telelah be yang ukuran. Nah, ini kondisi yang ketiga, ini dia berangkat dalam keadaan safar, dalam keadaan berniat untuk puasa di safarnya, tapi tiba-tiba dia ingin berbuka. Jumhurul ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan yajuzu lahul fitru idza badalahu dzalik, boleh dia berbuka meskipun sudah niat berpuasa. Boleh dia niat berbuka dengan dalil-dalil yang tadi itu. Khilafan lil Malikiyah wal Hanafiyah. Tapi kalau mazhab Malikiyah Hanafiyah mengatakan tidak boleh. Tidak boleh dia merubah niat. Taib. Ala kulli hal, ini ya penjelasan dari para ulama kita. Tapi tentu pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran boleh dengan dalil-dalil yang tadi. Ya, lihat sahabat yang tadi itu, dia berangkat, ya sudah masih dekat dengan rumahnya, kemudian dihidangkan makan siangnya ketika dalam keadaan safar. Maka ini menunjukkan bolehnya seseorang membatalkan puasanya meskipun dia sudah berniat puasa, seperti contoh yang dilakukan oleh Nabi bahkan. Ya. Hadis pada Fathu Makkah itu. Nah, ketika Nabi sampai Qura'ul Ghamim, beliau mengangkat bejana kemudian beliau minum. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kita lanjut poin berikutnya. Ini kita ambil dari kitab yang populer. Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Ini kitab ulama Syafi'i. Poin berikutnya, la yajuzul fitru fi Ramadan fi safari ma'siyatin bila khilaf. Tidak boleh berbuka di bulan Ramadan pada safar dengan tujuan maksiat. Tidak boleh berbuka
Artinya tidak ada keringanan berbuka bagi orang yang safar, dan safarnya itu adalah safar maksiat. Ada orang bepergian tempat yang jauh untuk melakukan transaksi riba. Ini safar maksiat apa enggak? Safar maksiat. Atau ada orang pergi jauh untuk melakukan begal, melakukan pencurian misalkan, maka nggak boleh dia mengambil keringanan ini bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka di antara yang tidak diperbolehkan adalah para jamaah, ya, ini di antara fatwa para ulama kita, kapan haram berbuka bagi orang musafir. Kondisi-kondisi diharamkan berbuka bagi orang musafir. Satu yang kita baca tadi apa? Safar maksiat. Ini pendapat jumhurul ulama. Safar apa? Maksiat. Haram dia berbuka. Yang kedua, idza kana safaruhu la yablugh masafatal qasr. Safar yang dia tempuh tidak sampai ke standar jarak minimal. Berapa minimalnya? 3 farsakh. Itu hadis yang paling sahih kata Ibnu Hajar. 3 farsakh 15 kilo ke atas. Itu kata Ibnu Hajar. Dalil yang paling sahih itu hadis Anas yang menjelaskan 3 farsakh itu. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, kapan dia haram? Idza safara li ajli an yuftir. Dia sengaja musafir untuk berbuka. Jadi dia safar tujuannya apa? Agar dapat makan, minum, atau dia pengantin baru misalkan. Dia safar sengaja agar dapat menggauli istrinya. Pengantin baru. Nyonya asam. Pengantin baru nih. Hendak lalu musafir agar dapat menggauli istrinya. Ini nggak boleh. Ya. Tuman mengqada, napiaran mengqada. Bagan membayar otak. Taib. Poin berikutnya. Poin keberapa itu catatan antum para jamaah? Lupa saya ini. Keempat. Udah berbeda nih ahli pencatat. Abu Lintang berapa Abu Lintang? Dari pertemuan berikut sebelumnya. 5? Taib 5. Kan tentu perincian-perincian beda-beda mungkin ya. Kan yang namanya para penuntut ilmu kan beda-beda catatannya. Taib. Poin berikutnya, hukmu imsaki baqiyatil yaumi idza qadimal musafiru athna'an nahari muftira. Lihat sedemikian detail pembahasan para ulama kita para jamaah. Hukum menahan diri dari makan dan minum pada hari di mana orang yang musafir tiba di tempat tinggalnya pada waktu siang hari. Paham maksudnya poin yang sekarang ini? Maksudnya begini para jemaah. Hukum orang yang musafir menahan diri dari makan dan minum menggauli istrinya ketika ia pulang dari safar dalam keadaan berbuka di waktu siang hari. Kasus misalkan begini. Misalkan ana pulang dari safar
Anda pulang dari umroh misalkan atau dari Jakarta misalnya. Anda tiba di Lombok ini bulan Ramadan jam 10 pagi. Paham para jamaah? Nah, ini contoh kasusnya. Bagaimana hukumnya? Apakah dia harus menahan diri puasa, artinya menahan diri, ataukah dia boleh terus makan dan minum? Ingat, dia pulang ini dalam keadaan tidak berpuasa. Nah, lihat para jamaah, pembahasan seperti ini dibahas. Ia ule lengan safar, lek kenjelo. Dia pulang siang hari dalam keadaan berbuka. Nah, apakah dia harus menahan diri atau tidak? Nah, itu penjelasannya. Di sini ada beberapa pendapat para ulama kita. Lihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin antum menganggap ini pembahasan yang aneh. Kenapa? Dia pulang dalam keadaan apa? Berbuka. Pulang safar dalam keadaan berbuka. Kenapa dia harus apa? Menahan diri dari makan dan kan aneh kan? Secara logika aneh. Tapi ini dibahas oleh para ulama kita. Kan dia sudah kadung batal puasanya. Masa dia mau menahan apa? Menahan diri dari makan dan minum. Itu kan seharusnya secara logis. Tapi kita lihat pembahasan ini. Pendapat yang pertama mengatakan yalzamuhul imsak. Wajib dia tahan dirinya. Nggak boleh dia lanjut makan dan minumnya. Ini mazhabnya Hanafiyah dan Hanabilah. Apa alasannya para jamaah? Di antara alasan para ulama, li'annal musafir sara min ahli al-wujub hina qudumihi. Fayumsiku tashabbuhan bis-sha'imin wa qada'an li haqqil waqt. Alasan yang pertama, karena orang yang musafir ketika dia pulang kembali ke negerinya, orang yang pulang dari safar kembali ke negerinya, dia kembali termasuk menjadi orang-orang yang wajib berpuasa. Karena sudah terputus safarnya. Nah, itu alasannya. Kedua, dalam rangka menyerupai orang-orang yang berpuasa. Alasan yang kedua, dia menyerupai orang-orang berpuasa. Yang ketiga, sebagai bentuk memenuhi hak waktu itu. Apa maksudnya? Kan dia pulang berarti terputus apa? Safarnya. Berarti hak dia sekarang, sisa hak itu adalah waktu mukim. Maka hak waktu mukim itu adalah sebagaimana orang yang mukim, yaitu tetap Lihat, ini pemaparan para ulama. Ya. Yang ngaji kuliah jamaah ini aja para jamaah. Taib. Pendapat yang kedua mengatakan la yajibu imsaku baqiyatin nahar. Tidak wajib dia menahan diri di sisa harinya. Ini mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Lihat bait wah ini. Namun nasi pertama aja berat para jamaah. La ilallah. Ya. Apa alasannya? Nah, ini alasan yang paling lebih logis lagi. Tidak ada dalil yang mewajibkan kita untuk menahan diri, iya kan? Enggak ada dalil yang nyuruh. Malahan tetap karena dia sudah kadung berbuka ya lanjut. Kemudian alasan yang lebih logis lagi kata para ulama, la yastafidu min hadzal imsaki syai'an liwujubil qada'i alaihi. Dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari menahan diri karena sudah wajib mengqada. Iya apa enggak? Kan pulang sudah batal, masa mau nahan diri, nanti ujung-ujungnya tetap mengganti. Jelas para jamaah? Abaya wah jam balik wah niki. Azan dulu. Azan dulu para jamaah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'a huda ma ba'du. Di sini ada pertanyaan, jarak yang ditentukan sehingga kita dianggap safar itu berapa Ustaz? Sama seperti jarak minimal bolehnya mengqasar salat. Pembahasan ini sudah lewat para jamaah. Ketika kita membahas tentang masalah qasar salat ketika safar. Di tempat ini juga, kalau tidak salah sebulan atau 2 bulan yang lalu. Ya. Pembahasan ini sudah kita bahas dengan tuntas. Memang ada khilaf di kalangan para ulama berapa jarak minimal itu. Ibnul Munzir ya menyebutkan sekitar lebih dari 20 pendapat berapa jarak minimal orang boleh mengqasar salat dan juga kapan seorang itu boleh apa? Berbuka. Tapi pendapat yang lebih kuat, kapan seseorang dikatakan safar sudah berlaku baginya hukum safar. Ya, entah safar yang panjang ataupun safar yang pendek. Tapi jarak minimalnya dalam hadis Anas, kana Nabi SAW idza kharaja masirata 3 amyal aw farasikh yusalli rak'atain. Nabi SAW apabila keluar 3 farsakh, kata Anas, Nabi SAW apabila keluar 3 farsakh beliau salat 2 rakaat. Kata Ibnu Hajar, wa huwa asahhu haditsin warada fi bayani dzalika wa asrahuhu. Hadis Anas adalah hadis yang paling sahih. 1. 2, hadis yang paling jelas menerangkan jarak minimal boleh mengqasar salat. 3 farsakh 15 kilo minimal. Kita berbicara jarak minimal. Tapi kalau safar kembali kepada urf itu. Kapan dikatakan safar sudah berlaku baginya apa? Hukum safar. Nah, wallahu taala ala wa alam. Ada pertanyaan yang lain? Heri. Baik, mengenai puasanya orang yang berhaji, tentu ini hukum yang khusus. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah itu ayat 196 kalau tidak salah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil hajj wa 7 idza raja'tum. Ada haji tamattu para jamaah. Haji tamattu ini apabila dia tidak mendapati hadiyu. Apa bahasa kita hadiyu itu? Sembelihan. Atau bahasa orang Indonesianya dam. Ya, tidak mendapati dam, maka diganti dengan berpuasa 3 hari ketika dia berhaji itu dan 7 hari tatkala dia pulang. Nah, jelas kalau itu puasa berbeda. Taib. Kemudian berikutnya pertanyaan yang kedua. Orang yang pulang dari safar terus Taib, mengganti puasa tidak ditentukan bulannya. Yang penting dia mengganti sebelum datang Ramadan berikutnya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari, "Kana 'alayya minas shaum." Sungguhnya aku memiliki utang puasa.
Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Dan aku tidak bisa menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengganti puasa utang beliau itu kapan? Di bulan Sya'ban. Makanya wajib mengganti, tapi alat tarahi dalam bahasanya, dalam bahasa fikihnya, tapi ada kerenggangan waktu. Wajib mengganti tapi waktunya renggang dengan syarat sebelum tiba Ramadan berikutnya. Wallahu taala ala wa alam. Abu Dafi? Dalam keadaan berbuka. Nah, terus berat ini para jamaah. Ya, jadi pertanyaannya Abu Dhabi bagus ini. Ada orang yang pulang dari safar siang hari, kemudian ya ternyata dia ingin menggauli istrinya, tapi istrinya berpuasa. Bagaimana hukumnya? Haram, nggak boleh. Kapan dia boleh? Kata para ulama, apabila dia menjumpai istrinya juga baru suci dari haid. Nah, itulah rezeki yang Allah datangkan. Tapi kalau istrinya berpuasa, dia punya hasrat, ya nggak boleh. Antum berdosa karena itu puasa wajib, bukan puasa sunnah. Tapi kalau puasa sunnah, misalkan Abu Ghazi pulang safar, istrinya sedang puasa sunnah, wajib istri membatalkan. Ya, karena istri itu tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, berdasarkan nas hadis dari Nabi SAW. La tasumul mar'atu wa zawjuha syahidun illa biizni. Kata Nabi SAW, tidak boleh seorang istri itu berpuasa, tentu puasa sunnah, sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Kalau muni ibu, ya ibadah sunnah niki begantung lihat semama. Semama izinang tiang puasa dulu. Oh dendek. Ya. Hak dek mana katanya benar tak ada. Sabar bayu. Nah, wallahu taala ala wa alam. Qurbani. Merencanakan safar. Nah, terus masih rencana kah? Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jadi kalau bukan hanya rencana. Kapan dia boleh berbuka? Ketika dia akan berangkat. Paham? Dia sekedar ada berencana lema, mangan ya kelema. Oh ini main-main dengan agama kalau ini. Iya. Sekedar rencana. Lihat praktek hadis itu bagaimana? Ketika mau berangkat kan, bukan, ya malam, kelem berencana lema, lalu beli kami lebaran tuh jok Bali, ya. Itu ujok Surabaya, musafir, nendak, ya. Rencana, tapi dia rencana, nggak ada niat pasti itu, cuman rencana. Akhirnya dia berbuka di pagi harinya, ini nggak boleh. Ya. Ketika akan berangkat, maka dikatakan oleh Ibnu Arabi itu inda ahibbatis safar, ketika siap-siap berangkat. Maka itu kata Ibnu Arabi tadi kan, yang kita baca itu, ya, ahibbatis safar, ketika akan siap-siap apa? Berangkat. Nah, wallahu taala ala wa.
Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian kajian kita pada kesempatan malam niki. Sudah ini jam 8.15 menit. Telah terlalu lama kita ngaji, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.